pasal 34 Yaitu ayat 1 mengubah dokumen. pasal 34 atau pasal 32? Ya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Ya, pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa sebetulnya, tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya sih bukan editor video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong. Oh, yang sebetulnya. memotong yang memotong menjadi 30 detik. Cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong. Oh, yang sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik. Cybernya Pak Prabowo itu dia yang memotong. Oh, yang sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dari awal saya sudah sangat tahu sangat banget bahwa dalang dari semua kegaduhan selama ini adalah Pak Prabowo. Kenapa? Ya karena dia ahli strategi, bro. Orang biasa nggak mungkin mempunyai strategi seperti itu. Hanya orang-orang seperti saya ini yang bisa membaca strategi Prabowo. Sebetulnya mudah. Membaca strategi Prabowo ini sangat mudah. Apalagi di era digital semacam ini, gampang banget. Ahok adalah tumbal keganasan Pak Prabowo. Buniyadi pun adalah tumbal keganasan Pak Prabowo. Bahkan Rizik Syihab, Bahar Smith, Ratna Sarumpait itu tumbal keganasan Pak Prabowo. Makanya saya ingin bertanya kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah orang seperti Pak Prabowo ini kalian akan jadikan dia sebagai presiden? Sudah banyak tumbalnya, bro. Harus berapa puluh orang lagi yang akan ditumbalkan oleh Pak Prabowo demi ambisinya menjadi penguasa. Ingat baik-baik, Pak Prabowo itu mantan menantunya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu teladannya Pak Prabowo. Atau dalam bahasa sekarang, Pak Prabowo ini ngefans sama Soeharto. Makanya udah pasti segala sesuatunya pasti mirip dengan Soeharto. Perhatikan pengakuan Buniyadi. Dia mengatakan saya tidak memotong karena saya katanya tidak punya kemampuan untuk melakukan editing video. Yang melakukan editing video itu ya cybernya Pak Prabowo. Mereka yang memotong menjadi 32 detik. Sehingga dengan video potongan ini timbul fitnah yang sangat besar. Katakanlah umat Islam marah, A'agim marah, Ki Haji Ma'ruf Amin marah, semuanya marah. Rizik Syihab juga marah. Yang akhirnya terjadi demo berjilid-jilid. Yang menyebabkan Ahok dipitnah habis-habisan, keluarganya hancur, nama baiknya hancur. Lalu karir politiknya hancur. Bahkan dia dikalahkan, dia pun dipenjarakan. Mudah-mudahan Pak Prabowo sadar dan ngaca gitu atas kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan selama ini. Karena Pak Prabowo sudah tua, bentar lagi menghadap kepada Yang Maha Kuasa dan akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan dimuliakan oleh Allah, orang yang jahat akan diazab oleh Allah. Gak ada gunanya harta, gak ada gunanya tahta, gak ada gunanya pujian-pujaan dari manusia. Kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Tapi ingat, ruh ini adalah milik Tuhan. Ruh inilah yang akan menghadap Tuhan. Bila kita menghadap Tuhan dalam keadaan baik, maka Tuhan akan berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhan dengan ridho lagi diridhoi. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah.
Tetapi jika ruh ini ada peraturan dalam keadaan kotor, bau busuk, karena kejahatan-kejahatan yang sudah kita lakukan, maka kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka azab yang pedih yang akan dia terima. Dosa kepada Allah itu gampang. Gampang kalau dosa kepada Allah. Karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Tetapi dosa kepada manusia nggak akan bisa. Paman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Sungguh menjijikan orang-orang yang ketika menghadap Allah dalam keadaan mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat jahat kepada manusia. Maka orang tersebut ketika menghadap kepada Allah dalam keadaan yang kotor, bau, lalu dihadapkan saksi-saksi atas kejahatan yang sudah dia lakukan, diproses secara hukum akhirat, dibuka faktanya, dibuka segala sesuatunya. Lalu Allah berkata, ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang jahat, dan Allah melemparkan dia ke tempat yang hina. Jadi kalau Pak Prabowo nanti meninggalnya pengen baik, ya harus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dijahati oleh dia. Kalau tidak minta maaf, habislah di akhirat kelak. Saya yakin sampai kapanpun Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden, karena rekam jejak jahatnya sudah tercatat di media sosial. Saya kemarin sudah tahu sebetulnya, cuma lagi nyari bukti, bro. Dan meyakinkan, kenapa Ahok sampai dipenjarakan? Karena itulah rencana Prabowo, karena Ahok tidak mau tunduk dan patuh kepada Pak Prabowo sehingga keluar dari Gerindra. Disitulah Ahok dihancurkan. Tapi berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini sangat nurut, manut kepada Pak Prabowo. Seberapa brengsek dia menjabat, seberapa anjing banget dia menjabat, dia kebal hukum. Kenapa? Karena dilindungi oleh Pak Prabowo. Prabowo adalah Menhan. Semua rahasia negara ada di Prabowo. Maka seberapa hebat BPK dan KPK, mereka ketakutan. Kenapa? Rahasia negara ada di Prabowo. Jadi saya tidak aneh kalau Anies Baswedan sampai sekarang tidak diproses hukum. Karena dilindungi oleh Pak Prabowo. Anies Baswedan ini anak emasnya Prabowo. Meskipun nanti Anies Baswedan lengser, tetap saja dia dilindungi oleh Prabowo. Jadi musuh besar bangsa Indonesia itu tiada lain dan tidak bukan adalah Prabowo. Dan saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pilih Prabowo di 2024. Lihat rekam jejak jahatnya sudah cukup untuk meyakinkan. Kalau kita ingin negara kita baik, pilihlah orang yang baik. Jangan pilih orang yang punya rekam jejak jahat seperti Prabowo dan Anies Baswedan. Coret mereka semua, buang ke tempat sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.